oleh Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun, tidaklah seorang anak Adam memenuhi satu tempat lebih buruk dari perutnya sendiri. Jadi yang sesuatu yang halal untuk dipenuhi tapi tidak disukai Allah adalah perut yang penuh dengan makanan. Kan ada mangkok penuh dengan bakso, ada gelas penuh dengan kopi, ada tas penuh dengan uang, ada kamar mandi yang ada jedingan yang penuh dengan air, ada kolam yang penuh dengan kodok, ada perut yang penuh dengan makanan. Apa yang halal penuh tapi Allah tidak suka? Perut yang full dengan makan. Jadi kalau makan sampai perutnya full sekali, itu tidak disuka Allah perutnya. Sifat si pemakan tadi tidak disukai Gusti Allah. Makanya Rasulullah tidak pernah sampai terlalu kenyang, tidak pernah. Dan beliau sudah mengatakan khairul umuri awsatuha. Yang terbaik itu adalah yang tengah-tengah. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Dan puasa itu pas banget ya. Orang puasa itu pas. Makanya dikatakan sampai seperti itu. Bihasbini Adam ukulatun ay luqamun yuqimna sulbah. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suap saja makanan yang akan membuat dia berdiri itu kuat. Yuqimna sulbahu, yang membuat tubuhnya kuat untuk berdiri. Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidupnya dipakai untuk makan. Beda itu. Makan untuk hidup dengan hidup untuk makan itu beda. Makan supaya bertahan hidup. Kata Rasul cukup beberapa makanan saja. Kita lihat misalnya ketika kita berbuka puasa itu. Biasanya kalau kita buka puasa itu kan baru kurma 3, ya, air, kolot, pisang goreng 7. Itu sudah kenyang. Aku gak makan sego aku. Iya, wajibnya 7. Ya, orang sebetulnya kalau buka itu sebetulnya tidak makan nasi itu tidak ada masalah. Cuma kalau ada undangan buka puasa ya jangan tidak dikasih makan. Kebacut itu. Cuma maksudnya adalah bahwa orang itu sebetulnya tidak terlalu perlu banyak makan. Kecuali mereka para pekerja keras lain ya. Kalau standar manusia pada umumnya ini, kata Rasul, yang penting cukup untuk dia kuat berdiri. Nah, menyesuaikan seberapa cukupnya seorang tukang kan beda dengan seorang yang kerjanya di toko misalnya. Ya, tukang cukupnya seberapa? Ya segitu cukupnya, ya sudah cukup bagi dia. Nah, jangan berlebihan kata Rasul. Jangan berlebihan. Fa in kana la mahalah fa thuluthu li ta'amihi. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaiknya makanan perut itu ya diisi 3. Thuluthun sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk dia bernapas. Karena di dalam satu tempat, di dalam satu perut itu, katakanlah ini misalnya perut, itu harus ada sepertiga. 1, 2, 3. Makanan, minuman, angin. Terlalu banyak angin, masuk angin. Ya, enggak makan, kosong, akhirnya angin yang masuk angin aku. Dung. Masuk angin. Terlalu banyak minuman, kelempokan. Apa bahasa Indonesianya kelempokan? Tidak ada. Kelempokan itu para pemirsa. Pemirsa ini dijak ngomong aja lah, ya, tidak ngerti dia. Kelempokan itu bahasa Jawa artinya terlalu kenyang dari air. Kalau terlalu kenyang itu kewareken bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Jadi kalau terlalu banyak angin, masuk angin. Karena dia tidak sepertiga tadi itu. Kalau terlalu banyak makanan, maka anginnya akan keluar. Dipaksa keluar. Anginnya tadi dipaksa keluar. Makanya biasanya orang habis makan banyak itu dia bersendawa, alias gelege. Kenapa? Karena jatahnya diambil makanan, dia harus keluar. Dia keluar dari hidup.
depan juga biasanya keluar dari belakang juga. Kalau terlalu banyak minuman, sama. Terlalu banyak minuman, akhirnya biasanya orang banyak minuman juga gelegean juga. Nah kalau pas, ini orang bakal sehat ya. Karena ada ruang untuk ususnya itu mencerna dan tidak terlalu berat. Ya. Nah, kan kalau misalnya listrik itu biasanya kuat untuk ngangkat beban sekitar 1000 watt. Sedangkan di rumahnya daftarnya 1300 watt. Tahu-tahu diberi sound system yang 2000 watt. Apa jeglek kira-kira? Kenapa kok jeglek? Karena dia di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Karena di luar kemampuannya maka jeglek dia. Begitu. Gak kuat. Jelas ya? Nah, maka kata Rasulullah SAW apa? Sepertiga li ta'amihi makanannya, sepertiga li syarabihi untuk minumannya, sepertiga untuk apa? Linafasihi. Bukan linafsihi. Linafasihi. Apa nafas itu? Ambekan. Nafasnya itu. Orang kalau kelaparan itu kan nafasnya berat ya. Iya kan? Bismillah. Orang kalau apa? Berat. Ya. Amit. Nyambut. Amit. Kalau orang makannya terlalu banyak, akhirnya apa? Nafasnya berat. Nah kalau berat bernapas akhirnya, ya begitulah. Nggak bisa napas akhirnya. Mau tidur biasanya makan terlalu banyak, nanti gak bisa turun. Kenapa? Karena tidak ada ruangan untuk bernapas. Jadi harus pas. Ini Rasulullah sudah ngajarkan 1400 tahun yang lalu. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, nafas sepertiga. Maka kata Rasul, jangan makan terlalu banyak. Yang penting itu cukup untuk berdiri saja. Mangan sing akeh. Enggak mesti yang akeh itu baik. Anda kalau misalnya ada acara, ya ini rahasia ya. Antum itu kalau hadir pengajian atau nikahan yang pakai prasmanan, itu jangan banyak nasinya. Buat apa banyak nasinya itu? Yang banyak kerupuknya. Yang banyak apa? Lauknya. Ada panjenengan. Nanti sudah ada ayam goreng, ada ikan laut, ada daging bistik, steak itu ada steak. Ada rica-rica ayam, ada macam itu. Jangan sego. Buat apa segone akeh? Mumpung makannya enak gratis ya, matur suwun. Amit ya. Jazakallahu khairan nggih matur suwun. Nggih sami-sami. Mumpung makannya itu ya lagi pas, yang banyak lauknya. Karena nasi itu tidak terlalu baik kalau terlalu banyak. Karbohidrat itu kalau over dia tidak baik. Karena nasi itu, beras itu, kandungannya itu sangat besar gulanya. Ya, sehingga kalau orang makan banyak, lemes dia. Kenapa? Karena gulanya lagi naik waktu itu. Sehingga jangan terlalu banyak makan nasinya. Kalau malam hari sudah terlalu malam, antum hadir pengajian itu, ya. Sebaiknya apa yang dimakan? Kalau bisa sudah jam 9 ke atas, sebaiknya buah-buahannya aja. Kalau buah-buahan tidak ada masalah insya Allah. Kecuali kalau seperti durian atau mangga, ya bahaya. Seperti jeruk, pisang, apel, itu malam hari tidak ada masalah, jangan makan itu. Karena dia jadi energi, bukan jadi tidak beratkan pencernaan, tapi dia membantu. Tapi itu ya bukan berarti pisangnya sak cengkeh. Aduh, enggak sak cengkeh. Ya. Yang berikutnya yang ke-27 disebutkan di sini bahwa beberapa sahabat ya itu menyebutkan tentang dunia. Tapi jangan dianggap dunia seperti dunia kita. Nah, kita ini bahasnya apa? Mobil, rumah, keramik, ya, perhiasan, jam tangan yang harganya miliaran, sepatu, sendal, ya. Pakaian, apapun dibahas. Nah akhirnya berlebihan kalau zamannya Rasul itu mereka tidak bahas dunia yang besar-besar tinggi-tinggi. Ya, jangan dianggap mereka menyebutkan tentang dunia di sini. Yauman indahu dunia. Dzakara ashabu Rasulillah yauman indahu
Ad-dunya menyebutkan tentang dunia berarti onta yang mahal, bukan. Ini sesuatu yang simpel-simpel saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala tasma'un, ala tasma'un, apa kamu tidak dengar, apa kamu tidak dengar? Innal badhadah minal iman, innal badhadah minal iman. Sesungguhnya al-badhadah, apa al-badhadah itu? Sederhana dan tidak berlebihan, khususnya dalam pakaian. Ya, dalam pakaian, dalam bersederhana, sedengan, itu lebih baik karena itu sebagian daripada iman. Orang sederhana dalam pakaiannya itu sebagian daripada iman, ya. Sehingga dalam hal ini perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita fair-fairan saja. Ada sarung-sarung yang mahal, Pak, ya, sarung yang harganya jutaan, kan banyak. Tidak ada masalah, saya juga pakai. Ya. Dikasih orang tapi tidak beli mboten. Ada sarung yang mahal, ada sarung yang murah. Ya, seperti Cak Ron itu kan ada Cak Ron. Ini Cak Ron. Tidak ada. Kasih tak promosi no. Ada orang jual sarung itu yang harganya itu 1 juta, 1,5 juta. Itu biasanya dipakai tidak terlalu enak. Yang enak itu yang harga 70.000. Itu rada enak. Iya, iya. Iya, itu murah tapi enak dipakai. Karena yang mahal itu biasanya dia tidak terlalu nyerap. Ya, kan saya ini dulu perocot lahir sudah dibungkus sarung saya dulu. Ya, pabrik sarung itu saya sampai umur 30 tahun. Ayah saya punya pabrik sarung. Jadi saya rada paham lah masalah benang-benang itu, masih sedikit ingat Mas ya. Benang-benang, rayon, goyor itu. Goyor itu kan enak kalau dipakai, walaupun dia melorotan. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia. Goyor itu enak tapi melorotan. Ada sarung-sarung yang katun biasa itu 70.000, 60.000, katun-katun biasa itu. Itu kalau dipakai enak. Jenengan tidak mungkin tidur dengan sarung yang harganya 1.200.000. Karena mungkin Anda bingung, ini larang, suwek, bahaya. Baju yang kita pakai sehari-hari dengan baju yang kita pakai untuk keluar itu biasanya kaos, misalnya yang pakai kaos. Kaos yang kita pakai tidur itu biasanya kaos yang sudah agak sobek. Itu kaos lama, kaos partai kadang-kadang. Kaos yang kita pakai tidur itu tidak mungkin kaos yang mahal. Kadang-kadang kaos yang mahal itu malah dipakai itu tidak terlalu nyaman dia. Tapi kaos yang murah yang agak sobek karena sudah lama sekali itu nyaman di badan. Loh, itu begitu. Kalau masalah nyamannya biasanya yang murah itu lebih nyaman. Nah, cuman tiap orang muslim juga dianjurkan untuk pakai baju yang juga bagus. Lain lagi ceritanya. Jangan lah kita kalau misalnya mubalek atau seorang ustadz atau imam masjid itu boleh saja pakai baju yang bagus supaya menunjukkan Islam itu baik, ya. Tapi ada dulu pernah disampaikan bahwa kalau bisa repot, ada beberapa sarung yang mereknya itu di atas bawah mereknya. Lah kalau yang ada logo apa namanya itu labelnya itu sebaiknya taruh di atas. Labelnya taruh di atas. Jadi aku mau ngomongin ini tak lakukan di benda ya. Labelnya itu kalau bisa taruh di atas. Labelnya. Tapi sekarang sarung-sarung mahal itu sudah atas bawah ada. Tapi labelnya kan cuma satu sisi aja, atas atau bawah. Nah, kalau bisa labelnya taruh di atas. Kenapa? Yang pertama supaya kalau waktu sholat yang belakang itu tidak terganggu. Waduh, sarung ini. Ya. Mereknya HBS. Nah itu kan lihat dia lah, kadang kalau orang ngerti dia tahu pak ini model ini 750. Loh sudah wassalam sholatnya yang di belakang itu diantaranya kenapa kok sebisanya label jangan ditaruh di belakang. Tapi kalau dibalik pun ya masih ada itu karena sudah jadi distempel di dalam sarungnya. Jadi kalau misalnya sarungnya itu bolak-balik bisa dibolak-balik, balik aja. Tulisannya Malik. Nek sik mokso mboco anjene sing semburi wis gak karo-karoan. Mestinya enggak boleh begitu, mestinya enggak boleh di label begitu mestinya, karena itu mengganggu sekali. Apalagi yang mahal-mahal, waduh orang tambah baca. Makanya tidak dianjurkan seseorang yang sholat di belakangnya itu
kaos di bagian belakangnya itu ada tulisannya, itu tidak baik. Ya, makanya jangan sampai gitu, karena itu mengganggu. Hitungannya kita mengganggu orang belakang. Atau pakai baju putih tapi tipis dalamnya itu coblos nomor 13. Bersih lingkungan. Nah itu, nah, sehingga yang di belakang membaca. Nah itu jangan. Jadi kalau misalnya pakai baju, usahakan yang belakang saya tidak baca. Kalau memang bisa. Lain kalau sudah ikut di pabrik atau bagaimana, sholat pakai nama pabriknya ya apa boleh buat karena sudah dalam keadaan darurat. Kalau bisa dari rumah masih ganti ya pakai baju yang kira-kira di belakang, itu dia tidak bisa baca. Nah, kalau dulu kan kaos itu dia pernah Jumatan dulu. Saya dulu waktu masih kecil, dulu kan sekitar tahun 90-an banyak kaos itu seperti koran. Dulu begitu, banyak kaos itu bentuknya koran. Ya koran itu ditempel, koran luar tapi tidak mungkin golongan radar daerah Jawa Timur ini bukan. Ya koran-koran lawas, ada penyanyi barat, ada ini. Di belakang di kaosnya itu dulu kan musim banget itu. Jadi kita sholat gini baca koran. Nah itu mengganggu. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, innal badadata minal iman. Berpakaian sederhana itu sebagian daripada iman. Tapi bukan berarti harus jelek. Oh yang jelek katanya Rasul, bukan. Lah kalau pakaiannya orang muslim ini jelek, tidak bisa dakwah kita ke orang non muslim atau kepada muslim yang belum tertarik kepada ibadah. Ya kan begitu. Kemarin dulu ada orang datang ke rumah saya, omong-omongan. Terus dia cerita-cerita, sampai dari mana? Saya dari daerah jauh. Memang daerahnya agak Islamnya kurang. Di Malang. Terus dia cerita bahwa saya belum bisa sholat istikharah, belum bisa saya. Oh belum bisa. Tapi sholat fardu sudah bisa. Ya banyak bolongnya. Oh oke. Di tempat saya itu memang maksudnya kehidupan religi itu sangat kurang sekali. Banyak begitu. Ya banyak begitu. Lah, orang-orang di seperti tempat itu, ya muslimnya harus pakai pakaian yang baik. Begitu. Kenapa? Karena mereka imanuhum fi uyunihim. Imannya di mata mereka, bukan di hati itu. Jadi kalau ada yang mewah, mereka hebat bagi mereka. Makanya kadang-kadang orang di agama lain itu kalau berangkat ke tempat ibadah mereka, bajunya yang bagus. Ya toh, sepatu ini cetok, Pak. Cetok. Pakai roknya agak pendek. Ya untuk menarik. Memang sengaja. Kenapa? Pakaian itu sangat menarik. Kitabnya ditaruh di depan. Padahal tidak beriman kepada Allah. Nah kalau tetap begitu kan ke neraka, bangga. Itu mereka begitu. Nah orang muslim itu harus berpakaian yang rapi, kopiahnya jauh minggir, miring-miring. Ya kadang-kadang anak muda-muda itu kopiah diiring di warung kopi medingkrang ya. Iya itu tidak ada muruahnya. Sering saya sampaikan bahwa kalau kita yang biasa berkopiah keluar, jangan gunakan kopiah putih ketika masuk warung. Jangan makan di warung atau tempat-tempat yang umum, ke pasar, itu sebaiknya jangan kopiahan putih. Yang jangan kopiahan yang lain. Kalau perlu kopiahan songkok hitam itu aja. Aman jangan. Ya, jadi misalnya kita itu ada kesalahan, ada kekurangan, orang tidak mau oleh kopiah itu gitu. Kopiah putih itu begitu. Orang lihat kopiah putih itu kan ya itu sudah mindset yang terlalu dalam. Kopiah putih itu haji, baik, luar biasa. Padahal kopiah putih sunnah Rasul gitu. Warna putih itu kopiah sunnah Nabi. Nah, tapi kalau ditempatkan di tempat yang tidak baik, nah, akhirnya nilainya kurang baik. Jadi sehingga jaringan itu kalau keluar misalnya mau belanja ke pasar, ngantri punya anak-anak, jangan pakai kopiah putih. Waduh, itu ngaji ya. Jangan. Nah, nanti pas misalnya ternyata bayarnya lupa. Moro-moro tahu-tahu pulang, lupa betul dibayar ta? Loh, ya Allah nggih. Kalau dia ada hati tidak senang sama orang Islam, dia langsung kopiah putih kan jadi repot gitu. Loh itu saya pernah terjadi di depan saya itu. Saya pernah cerita dulu, orang minta di lampu merah, tidak dikasih tapi tidak dilihat. Tidak ditolak begini, tapi tidak dilihat, cuma ngadep depan aja. Ngomong yang ngamen, oleh kopiah itu. Iya. Marah yang nyusul saya. Tapi jangan marah sampean yang salah. Jangan marah sampean. Kalau sampean tidak mau ngasih, beri tanda, mohon maaf. Kode saja. Dia nunggu jenengan
dipikir dia Anda belum dengar atau lagi nyiapkan, lama-lama dia dilihat tidak, dikasih tidak, dikode tidak, ya dia akan ngomong sesuatu yang buruk. Dan orang untuk menghina keagama itu sudah ada cikal bakal di setiap orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama itu akan tidak senang dengan orang beragama. Itu semuanya begitu, normal. Karena sudah tertutup itu. Hatinya sudah tertutup. Tapi kalau dia lihat orang yang berkopiah itu baik kepadanya, paling tidak di dalam hatinya itu, orang berkopiah itu tidak semuanya sombong. Karena orang yang tidak beragama, Muslim tapi tidak ngelakoni, itu biasanya takut kalau lihat orang, merasa mereka ini lebih rendah. Jadi begitu melihat orang yang begitu, dia merasa direndahkan. Nah makanya kalau pakai kopiah, sebaiknya jangan pakai putih untuk masuk ke pasar dan sepertinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira, dan diberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah.